fahaddis. Jadi supaya kita menghitungnya bisa apa? Bisa kita hitung dengan baik. Nah, kita hitung dari harokat sebelumnya. Ya, kalau menghitung, wa amma dari a, wa amma berarti kalau kita hitung harokat sebelumnya dan sesudahnya itu ada 4. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Summa itu namanya satu alif, dengungnya saja satu alif. Summa latarawunnaha, yaitu kira-kira. Tapi kira-kira itu ya harus yang mendekati. Itu pas, memang suka ya. Jangan sampai kita mengajarkan, kita mendengungkan supaya dilebihi, supaya nanti kalau kita membaca itu biasanya kurang jadi pas. Nah, itu tidak pas, tidak setuju saya kalau begitu. Kalau ingin begitu ya, kalau kita membaca untuk apa, latihan, harus dengung yang sempurna. Jadi umpama yang sempurna itu umpama kurangnya kan sedikit saja. Itu maksudnya. Jangan kemudian kita lebihkan atau kita tambah, jangan begitu ya. Jadi anak harus dilatih supaya sempurna dengungnya. Itu jangan kita mengucapkannya, kita latih anak supaya dengungnya ini lebih. Nah, nanti biasanya anak itu seringnya kurang. Nah, jadi kalau kurang lepas, nah, itu berarti tidak bisa tepat, tidak disiplin namanya ya. Ya dari awal ya tepat, nanti juga akan tepat gitu. Kemudian yang harus didengungkan lagi adalah setiap mem bertemu ba atau bertemu mem. Kalau mem hanya 2 saja. Kemudian setiap nun sukun dan tanwin bertemu selain huruf 8. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, lam, ra. Cara membaca dengung semuanya lamanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Baik yang ikhfa, ada ikhfa adna, ikhfa ausat, ini menurut yang pertama adalah sama saja. Dan ketika dengung, makhraj pada huruf yang sesudahnya. Ini yang muktamad gitu. Memang kalau ikhfa ini ada yang mengatakan itu tidak begitu, tapi kelihatannya yang kuat adalah yang mengikuti ketika dengung, baik itu dengung kalau idgham dengungnya kan harus ditasdid, kalau ikhfa tanpa tasdid, tapi makhrajnya pada huruf yang sesudahnya. Maka ada dengung itu takhfif, ada dengung itu tarqiq, yakni melihat huruf sesudahnya. Kalau sesudahnya takhfif ya jadi takhfif, al-ansor. Kalau ya, takhfif agak moncong, ansor, min qabli, min tidak min, tapi min qabli. Unzuru, karena zo, shad, qaf itu kan takhfif. Kalau yang tidak takhfif, ini yang harus dirubah. Kalau tidak takhfif berarti tarqiq itu harus biasa, tidak usah meringis. Ini yang harus ada perubahan. Seringnya meringiskan itu. Jadi jangan seperti bedes, ya. Tapi biasa itu berarti tarqiq. Ya. Seperti tidak usah begitu ya. Biasa pokoknya tidak moncong itu berarti biasa, itu berarti tarqiq ya.
Mil biasa, mil biasa itu, mil biasa, mil dzakarin au unsa biasa, mil dzakarin au unsa ya. Ini yang memang kalau sudah terbiasa begitu ya memang nanti jadinya begitu, maka tidak usah diperingiskan ya. Kemudian qalqalah, setiap huruf qalqalah yang sukun harus dipantulkan. Memantulkannya itu pokoknya ya dikenyangkan, tidak ada condong ke fathah atau kemana, tidak usah, tapi cepat, qul huwallahu ahad, dan jangan ada suara memanjang, ahad, jangan begitu, ahad. Jadi seperti orang memukul. Kemudian tafkhim, setiap huruf tafkhim yang harus tebal. Setiap huruf tafkhim yang harus tebal yaitu Shad, Do, To, Zo, Ho, Ho. Kurang kho yang kho, sodo, todo, ho, kurang satu. Jadi huruf ini namanya huruf tafkhim, huruf isti'la namanya. Ini yang harus selalu tafkhim. Kho, sehingga fathahnya jadi o. Kho, sodo, todo, ho. Kalau duma, khusudu, todu, hu, sudah moncong. Kalau kasrah agak moncong permulaannya, hui, si, tapi jangan kemoncong dengan hui, jangan begitu. Hui, si, di, ti, li, hui, ti, jangan hui, jangan begitu. Keterlaluan. Tafkhim bibir agak moncong tapi jangan keterlaluan. Pakai bibir biasa tanpa meringis, kecuali huruf-huruf yang makhrajnya sama harus dibedakan. Si dengan shad sebenarnya, sa, si, su ini harus berbeda ya. Dengan sa dengan so, so, si, su utamanya kalau sukun ya. As dengan as kan beda. Ini yang harus beda. Bedanya ya, jangan keterlaluan ya. Seperti ihdinas shiratal mustaqim. Mus ini kan harus agak meringis memang. Kalau mus jadinya kan shad. Mustaqim. Duma moncong, tapi nya kan tipis. Mustaqim. Ya itu contohnya. Jangan semua huruf tarkib kemudian harus meringis, itu jangan sampai. Itu termasuk juga tidak tertulis di sini cara membaca waqaf yang biasanya kan ada 7 itu yang penting. Ini berapa? Tambah cara membaca waqaf. Waqaf itu yang diperhatikan adalah cara mewakafkannya dan juga tempat-tempat waqaf. Kalau tempat waqaf di Quran sudah ada tanda-tandanya. Kalau cara waqaf di Quran Al-Qudus banyak diterangkan nanti. Yang Quran juga sudah diterangkan. Kemudian 7 adalah bacaan huruf, itu yang penting. Jadi 7 hukum tajwid yang penting ya. Ini yang paling tidak orang supaya bisa membaca dengan baik, itu 7 itu yang harus diperhatikan. Kalau di dalam Quran Al-Qudus yang berwarna, tajwid warna, itu yang penting-penting itu diberi warna ya. Warna merah ya. Nah ini ya harus paham kamu ya. Di sini tidak paham apa Quran
tajwid warna dari Al-Qudus ya, Masya Allah, harus paham. Paling tidak kalau nanti kamu ditanya itu harus tahu. Warnanya hanya 3, merah, biru, hijau. Merah itu menunjukkan bacaan yang penting-penting, qalqalah. Jadi kalau ada huruf qalqalah sukun pasti di merah ya. Kemudian tafkhim, lafal Allah dengan roh sukun yang di merah itu ya, kalau dibaca tafkhim itu di merah. Allahu, kalau bismillah tidak ya. Itu yang di merah ya. Kemudian roh sukun, yang sukun saja yang di merah. Jadi yang selain sukun tidak di merah. Karena kalau sukun kan sukun itu tidak bisa menentukan tebal atau tipisnya. Kemudian hunah, setiap yang dibaca hunah pasti di merah. Kalau non sukun bertemu huruf yang hunah, itu non sukunnya di merah, huruf sesudahnya juga di merah. Umpama mil dzakalin, min itu nonnya sama dal di merah. Inna non tasdid juga di merah. Pokoknya yang dibaca bingung semuanya ya. Kemudian tanda-tanda waqaf itu semuanya merah, itu menunjukkan hukum tajwid yang penting. Yang biru itu yang tidak terbaca ketika wasol. Bismillahi, millahi itu alif, millahi, alif dan lam itu tidak dibaca kalau wasol ya. Maka itu diberi biru. Qalu ada alifnya di biru ya. Pokoknya yang ketika wasol tidak dibaca itu diberi warna biru. Kebetulan yang warna hijau karena apa? Kalau waqaf dan wasolnya berbeda itu diberi warna biru ya. Jadi umpama di roh diteruskan seperti qalqalah ya. Ahadun itu di hijau. Karena kalau ahadun diteruskan kan tidak ada qalqalahnya ya, tidak mati. Maka itu di hijau. Kalau nanti dibaca waqaf dia kan ahadun, nah, itu ada qalqalahnya. Yaitu diantaranya keterangan mengenai tajwid warna ya. Kemudian kekuatan hafalan setiap orang berbeda-beda. Satu ada yang cepat hafal, lama lupa. Ini yang paling baik. Dibaca sekali hafal dan tidak lupa-lupa. Itu yang paling baik. Ya kekuatannya berbeda-beda. Ada yang diulangi 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Itu kekuatannya orang. Tapi yang penting, yang paling baik adalah cepat hafal, tapi lama lupa. Tidak diulangi saja sudah masih ingat. Nomor 2, lama hafal, lama lupa. Kalau menghafalkan tidak masuk-masuk sampai 100 kali itu baru masuk. Tapi kalau sudah masuk, lupanya juga lama. Dan diulangi lagi, tapi kalau sudah masuk tidak lupa-lupa. Nah itu nomor 2. Nomor 3, cepat hafal, cepat lupa. Hafalnya cepat, diulang sedikit saja, tapi sebentar lagi sudah lupa. Itu nomor 3. Nomor 4, lama hafal, cepat lupa. Dihafalkan cepat lupanya. Lama hafalnya, jadi hafalnya juga sukar sampai 100 kali baru hafal. Tapi setelah itu juga cepat lupa kalau tidak sering diulang. Ini tingkatan orang yang hafal ya. Yang cepat hafal diulang beberapa kali sudah hafal. Lama lupanya sampai beberapa jam atau beberapa hari masih ingat ya.
Dalam praktek, cara mengulang ini berbeda-beda. Tadi sudah saya terangkan bahwa menghafalnya adalah banyak mengulang, sering diulang. Cara mengulangnya ini berbeda-beda. Ada yang per kalimat diulang. Yang sebagaimana kadang-kadang yang sering diterangkan Pak Sa'rawi. Innalladzi satu kalimat saja. Innalladzina amanu innalladzina amanu. Pokoknya satu kalimat diulang-ulang. Setelah hafal baru tambah satu kalimat. Ada yang per tanda wakaf. Ya pokoknya tanda wakaf, setiap tanda wakaf berhenti diulang-ulang. Ada yang per ayat. Ya, kebanyakan ini yang per ayat ini. Kalau ayatnya tidak begitu panjangnya. Kalau dengan sedang-sedang biasanya per ayat. Ada yang per halaman. Ada yang menghafalnya itu per halaman. Jadi satu halaman berulang-ulang sampai hafal. Ya ini mestinya mengikuti kemampuannya. Kemudian untuk yang biasa, yang dianjurkan, ada yang menganjurkan mengulangnya itu sampai 20, ada yang 29, ada yang 19. Kalau kita lihat yang di Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, itu pas ayat 17. Maka menurut saya paling beda itu 17 kali. Yang terakhir itu 40, ayat 40. Jadi lebih sempurna kalau kita mengulangi adalah 40 kali. Ya. Ini, ya. Ya ini praktekkan sudah kamu praktekkan sendiri. Ya. Jadi ini pokoknya setelah hafal, setelah lancar, artinya hafal, itu paling tidak harus diulang lagi tanpa salah. Itu 47 kali, 11 kali, terserah. Pokoknya harus. Nah ini yang penting bagi anak-anak yang masih kecil ini harus diberi contoh atau diberi patokan yang tepat gitu ya. Jadi pokoknya diulang sampai 17 kali. Setelah hafal harus diulang 5 kali, 7 kali makanya ya, 7 kali ya. Jadi 7 kali ini sudah setelah hafal. Nah, nanti 7 kali. Nah ini cara itu diantaranya itu. Kemudian bagi anak-anak juga yang penting juga diberi contoh dulu. Kalau dulu malaikat Jibril kan memberi contoh kepada Nabi. Malaikat Jibril membaca dulu, Nabi mengikuti. Ini untuk anak-anak permulaan supaya saya sarankan begitu. Ya. Jadi diulang-ulang dulu, mengulang-ulang sampai 3 kali, 5 kali. Nanti anak disuruh mengulangi lagi sampai beberapa kali sampai hafal. Tapi yang sering, yang sekarang kita anjurkan ini adalah banyak bin nadur. Ini yang baru saya luncurkan kepada pondok anak dewasa. Ini sebelum menghafalkan, mestinya kan harusnya banyak membaca Al-Quran. Seperti Romo Kiai Haji Munawir bisa hafal Al-Quran 83 hari sudah hafal, sudah lancar, sudah semak. Karena apa? Karena banyak binarnya. Sebelum itu beberapa tahun itu membaca Al-Quran terus. Kemudian saya juga pernah didatangi karena metode ini katanya dari Syria. Kalau supaya cepat kita menghafal,
targetnya dia 7 bulan. Pertama, 1 bulan membaca 10 juz setiap hari. Setiap hari membaca 10 juz. Bulan kedua membaca 20 juz setiap hari. Bulan ketiga membaca setiap hari hafal. Setelah itu baru menghafalkan. Itu katanya 7 bulan bisa hafal dan bisa lancar gitu. Karena banyak membaca ya. Nah, kita pakai yang tengah-tengah. Kalau untuk dewasa itu setiap hari membaca 5 juz. Setiap hari membaca 5 juz. Bin nador ya. Ini yang harus kita tekuni. Nah, 5 juz ini supaya nanti menjadi kebiasaan kita. Karena yang berat itu adalah murojaah. Mengulang setelah kita hafal ini yang berat. Maka kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, setiap hari 5 juz, setiap hari 5 juz, kan berarti 6 hari kita hafal ya. Ini akan mempermudah hafal dan juga akan kita ingat yang sudah kita hafal. Ini yang kami haruskan untuk anak dewasa itu untuk mempraktekkan itu. Karena pondok yang mempraktekkan ini katanya itu sebelum 1 tahun sudah bisa hafal. Tapi di samping itu nanti ada lainnya ya. Di samping kita membiasakan